Halo Pak Johnson, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang website kami yang berjudul FTI News. Di sini akan ada halaman berandanya, di sini ada kayak fitur tanggal gitu berdasarkan tanggal sekarang. Lalu ada kayak search bar gitu, dan juga di sini ada kategori-kategori barnya, bisa langsung dipencet. Kemudian di sini ada breaking news dengan carousel yang dapat di play and pause, seperti ini untuk melihat berita. Lalu ada featured news seperti biasa, lalu ada kayak berita terkininya, lalu ada kayak filtering kayak ini untuk news gimana, non-segment gimana. Oke, lalu di sini ada today is top highlight ini juga. Kartnya juga lumayan unik. Di sini ada autornya, tanggal dibuat artikelnya, ada bookmarknya juga. Kemudian di sini ada trending topic, yaitu list-list kategori. Kemudian ada kayak popular postnya juga. Nah, ini untuk sponsor newsnya. Di sini ada kayak kategori-kategorinya juga. Dan terakhir ada kayak subscription page. Kayak yang diharuskan untuk login. Untuk bookmarknya juga kita harus login, maka dari itu kita akan login. Namun, kita di sini masih belum punya akun, maka kita akan demokan untuk membuat akunnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk bagian saya yaitu registrasi. Jadi di sini user diminta untuk memasukkan nama lengkapnya yang dilengkapi juga dengan email address, lalu nomor handphone, password dan juga konfirmasi passwordnya. Jadi di sini nomor handphone harus ada minimal panjangnya, password juga ada minimal 8 karakter dan harus dibarengi dengan karakter spesial ataupun angka. Lalu pada saat kita registrasi akan berhasil, lalu akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini akan masuk ke emailnya nih. Jadi di sini ada langsung masuk emailnya. Oke, selamat datang Alex. Kemudian kita akan langsung login saja. Setelah email terkirim, kita akan kembali ke halaman login dan kita masukkan email address-nya, juga passwordnya dengan benar. Kemudian kita klik login, dia akan dialihkan ke halaman homepage. Kemudian ketika kita lupa passwordnya, kembali lagi ke halaman login. Di sini ada fitur forgot password, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman lupa password. Kita isi email address-nya, kemudian kirim link reset. Nah, nanti ini linknya bakalan dikirim lewat email. Nah, kita buka emailnya, kemudian di situ ada tulisan kode reset password, masukin 6 digit angkanya ke page verifikasi akun. Kemudian setelah kita klik, dia akan masuk ke page password baru. Nah, di sini kita bikin password baru dan konfirmasi passwordnya. Setelah itu kita simpan password baru. Kita akan kembali ke halaman login, kemudian kita masukin email address-nya dan juga password barunya. Nah, setelah kita masukin password barunya, kita klik login. Dia akan beralih ke homepage. Oke, setelah login kita akan masuk ke homepage. Nah, di sini ada fitur untuk kategorinya. Di sini ada kategori internasional, ada fitur date-nya, terus author, kemudian ada sort by A sampai Z dan Z sampai A. Nah, kemudian di sini juga ada authornya dan bookmark. Di sini juga ada pagination-nya. Oke, kembali ke halaman home. Oke, selanjutnya kita akan mencoba searching. Kita langsung pencet dan kita akan masukin keyword misalkannya R dan dia akan memunculkan semua berita terkait yang memiliki huruf R. Di sini juga ada pagination, chat next, dia akan ke halaman selanjutnya. Kita juga bisa balik ke halaman sebelumnya. Terus kita akan ke terms of use, halaman syarat dan ketentuan penggunaan dari FTI News ini. Di sini ada pendahuluan dan peraturan-peraturannya. Di sini juga kita bisa pencet ini dan dia akan ke halaman atau konten terkait. Terus di sini juga ada kebijakan privacy. Kita pencet dan akan pindah halaman. Di sini juga memiliki fitur yang sama seperti terms of use. Kalau kita pencet ini, dia akan navigasi ke konten yang terkait. Terus kita balik lagi ke halaman terms of use. Dan di sini juga ada link untuk ke halaman kontak. Baik, jadi di sini kita ada halaman kontak. Di sini user bisa mengirim pesan ke tim redaksi. Di sini ada informasi kontak, di sini ada alamat redaksi dan email, lalu di sini ada kredensialnya yang harus diisi oleh user. Lalu kita akan kembali ke home. Nah, kita akan navigasi ke halaman berita. Di sini kita ada halaman berita, di sini kita ada judulnya,
Lalu di sini kita ada tanggal juga. Lalu ada penulis, ada gambar berita juga. Lalu di sini ada iklan juga. Di sini ini si beritanya. Lalu di sini ada kategori tag topik terkait. Di sini ada tombol disimpan. Di sini kita juga bisa menulis komentar di sini. Contohnya halo. Lalu kita bisa kirim. Di sini muncul komennya dan user yang komennya. Di sini kita juga ada baca juga kayak berita-berita yang direkomendasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman bookmark. Nah, jadi kayak yang udah dijelasin tadi, kita tuh nggak bakalan bisa masuk ke halaman ini kalau kita belum login. Nah, bisa dilihat di sini, karena kita belum nambahin data apa-apa, jadinya halaman ini masih kosong. Mungkin kita bisa masuk ke halaman home dulu. Nah, di halaman home kita bakalan masukin beberapa data yang berita favorit kita yang mau kita masukin ke bagian bookmark. Misal contoh yang ini, sama yang ini. Nah, kita masuk lagi. Nah, sekarang bisa dilihat dia bakalan masuk ke sini. Nah, di sini tuh bisa ngapain aja. Pertama-tama kita tuh bisa filtering ya dengan cara kita searching gini. Misalkan yang ini. Nah, dia bakalan tuh muncul jadinya cuman yang sesuai yang kita cari. Terus kita juga bisa cari dari sini, dari drop down. Misalkan data berita yang terlama. Nah, itu bakal diurutin sesuai tanggal uploadnya. Lalu kita juga bisa ngehapus berita dari halaman bookmark ini. Misalkan gini. Nah, kita hapus. Nah, dia bakalan hilang. Nah, saya juga habis itu bikin halaman about us. Di sini kita bisa lihat apa aja. Ini sini kita bisa lihat visi misi kita ya. Terus ada anggota timnya di sini. Saya Gracie dan saya akan menjelaskan bagian fitur yang saya kerjakan yaitu user profile. Jadi pada user profile ini, user bisa memilih profile picture sendiri, lalu di set. Lalu ada fitur untuk logout, link ke bookmark page, lalu bisa mengubah nama juga dan juga mengubah password. Lalu juga ada fitur untuk delete account dan juga melihat komen history oleh si user ini. Lalu kita coba logout, pada saat logout berhasil dan ke direct ke halaman login kembali. Oke, nah setelah kita mendapat login ini, kita sudah mengubah akun ini menjadi role-nya tuh admin. Ya, jadi kita bisa saja langsung ke akses ke admin. Di sini admin. Nah, di admin ini kita terdapat dua bagian, ada artikel dan user management. Untuk si admin dia dapat kayak mengedit artikel sekaligus untuk user management di sini. Di artikel sendiri kita bisa edit juga, kita bisa edit konten generasi maju. Terus nah ini kita simpan aja. Nah, jadi keubah di sini. Kemudian kita bisa buat artikel baru dan juga untuk hapus kita juga bisa kita mau hapus yang ini bisa hapus artikel. Oke, sudah hilang. Lalu untuk user juga sama juga konsepnya, tapi di sini kita bisa mengubah role-nya, misalnya dari yang writer ini kita jadi user, atau misalnya yang sales ini kita jadi admin nanti. Oke, untuk hapusnya juga sama, bisa di sini. Oke, kita kembali ke websitenya. Nah, setelah kembali di websitenya, sekarang kita akan bisa mengakses yang namanya tuh profil penulis, bisa si super administrator nih. Oke, nah dia tuh ada 19 artikel nih. Artikel yang udah dipublish itu ada apa aja, tanggal dia joinnya, ada role serta gmailnya, ada profile picture, ini belum disetting aja, ini namanya. Kemudian di bawahnya tuh ada kayak card-cardnya gitu di sini. Oke sih.